Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuqna al-ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhirih wa masyayina fid-din wa ila qadina fil masjid salam. Wa ila jami'an al-qawa amalan fi bina'ihi wa ila mu'alika al-kitab syaikhul kitab al-fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada surat An-Nisa ayat 35, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana di dalam rumah tangga kalau ada problem cara mengatasinya, yaitu ini prinsipal kawin minimal kalau hakama min ahlihi wa hakama min ahliha jadi dari Islam yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana khabira. Kalau kalian khawatir ada ketidaknyamanan, ada perbedaan di antara suami istri, maka datangkanlah hakim yang bisa menengahi baik dari keluarga laki-laki, suami dan perempuan. Kalau memang keduanya ingin Islam, maka harus didatangkan penengah dari dua pihak. Dengan demikian insya Allah akan memberikan solusi. Semoga Allah maha mengetahui dan maha mengetahui. Lanjutannya dari yang kita kaji pada pagi hari ini yaitu ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini surat An-Nisa ayat ke-36. Yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain yaitu wa'budullaha. Kalau secara harfiahnya sembahlah Allah, beribadah kalian kepada Allah. Seperti apa maksudnya menyembah Allah? Maka ditafsirkan wa'buduhu. Wa itu esakan dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan apa-apa. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya, menyembahnya, mengesakannya, dan tidak menyebutkan dia dengan apapun. Yang kita sebut dengan asyirk. Orangnya namanya apa? Musyrik. Tapi sering kita menggunakan kata musyrik. Musyrik itu orangnya, perbuatan namanya syirik. Jadi kita apa? Ya, menyandingkan Allah, menyekutukan Allah, menyerupakan Allah dengan yang lain. Jadi syirik itu bukan orang tidak beriman, dia beriman, tapi di samping beriman kepada Allah, beriman kepada yang lain. Kalau orang yang tidak beriman namanya apa? Kafir, kan?
kafir itu kan. Kemudian ada yang pura-pura imannya di penampilannya, tapi di hatinya enggak, namanya apa? Munafik. Perbuatan namanya nifaq. Nah, sedangkan orang yang beriman namanya mukmin. Nah, itu masing-masing ada ciri dan tandanya. Nah, jadi yang pertama kali Allah ingatkan, kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya dan tidak menyentuh dia kepada apapun. Maka banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita beribadah, dan ibadahnya itu harus lurus dari syirik. Misalnya dalam surat Luqman, Allah mengajarkan kepada Luqmanul Hakim untuk menanamkan pertama kali kepada anak-anaknya dia tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman, keaniayaan, dosa yang sangat besar. Maka dalam ayat-ayat Allah mengatakan bahwa ketika orang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, maka tidak akan terampuni dosanya. Kalau dosa-dosa biasa kemungkinan diampuni, itu masih terbuka luas, baik karena anak-anak kita, baik karena saudara-saudara kecil yang mendoakan kita. Kalau orang meninggalnya dalam keadaan iman, meskipun pernah berbuat maksiat, kemungkinan diampuni masih terbuka luas. Tapi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan syirik, itu tidak mungkin akan diampuni. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Tentu kalau dia meninggal dunia. Kalau orang syirik kemudian dia taubat sebelum meninggal dunia, ya itu kemungkinan diterima taubatnya terbuka. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, itu ya kata Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Banyak sekali ayat-ayat Quran. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu juga janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah saja, tidak menyembah. Nah, itu pesan pertama dari ayat ini. Kemudian selanjutnya wa bil walidaini ihsan. Kemudian terhadap kedua orang tuamu berbuat baik, bahasa Al-Quran. Jadi kalau bahasa kita ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Barran walayyinil karim, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini juga kita melihat struktur atau susunan atau tartib ayat itu. Setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya yang tidak menyekutukannya, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini indalah ala syai' wa innamaya dulu ala maka nanti luar itu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat penting kedudukannya, sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik langsung setelah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dia. Jadi banyak sekali ayat-ayat Tuhan yang menyakitkan perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, seperti dalam surat Al-Isra tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita langsung kan. Begitu juga lanjutan dari surat Luqman tadi. Ketika Allah menyatakan tadi, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Kemudian wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa hamlan ala wahnin. Nah, itu juga pesan Allah
kepada kita hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang. Nah itu yang kedua, yaitu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dalam hadis Rasulullah yang kita semua apa? Ridullah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Jadi keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Oleh itu jangan sampai kita dimurkai, dibenci, tidak dimaafkan oleh orang tua. Nah caranya dengan berbuat baik, patuh, taat, tunduk, tidak bertuturkan yang tidak pantas, sehingga kita mendapat itu. Seperti lanjutan ayat tadi kan surat Wa-qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Itu sudah dijelaskan bagaimana bakti kepada kedua orang tua dalam surat tersebut. Kemudian kepada siapa lagi? Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wabidil kurba dan kepada kaum kerabat. Orang yang ada hubungan kedekatan yang disebut dengan kaum kerabat. Kalau bahasa Indonesia nggak punya korobat, jadi apa? Kerabat. Bahasa Arab korobat. Jadi kedekatan dari korik. Nah, jadi kaum kerabat itu siapa? Ya ke atas. Ada orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ke bawah ada anak cucu, cicit, kemudian ke samping ada saudara, ada keponakan, ada paman. Nah itu semua disebut kaum kerabat. Atau istilah dalam ayat ini adalah wajidil kurba. Nah kita juga diperintahkan untuk berbuat kepada mereka. Tapi tadi urutannya yaitu kepada Allah, kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat, terus kepada siapa lagi? Wal yatama. Yatama itu bentuk jamak dari yatim. Jadi yatim itu berjamaknya adalah yatama atau aitam. Siapa mereka itu? Man mata abu wa wasabi. Yaitu seorang yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dalam keadaan kecil, belum dewasa. Nah, itu yang disebut dengan yatim. Kalau udah tua seperti kita, nah, tidak masuk kategori yatim. Nah, kalau secara harfiah tidak. Artinya ketika orang tua, tapi ada sambungannya ketika masih kecil, dan anak. Itu waliyatam. Jadi yatam itu bentuknya dari yatim, mata abu wa wasabi. Atau aitam juga sama bentuknya dari yatim. Kemudian wal masakin, bukan bahasa Indonesia, masakin kan. Makanya sebagai dipanjangin banyak wal masakin. Karena kalau dibaca nggak pakai mati bahasa Indonesia, masakin kan. Jadi bro masakin. Nah masakin bentuk jamak dari miskin. Ya, miskin. Miskin jamaknya masakin. Ada lagi maskan. Maskan itu apa? Tempat tinggal. Jamaknya hampir mirip, cuma bedanya panjangnya. Jadi kalau maskan jamaknya masakin. Kalau pakai masakin, kalau masakin itu bentuk jamak dari miskin. Nah, jadi menunjukkan bahwa mati itu punya makna berbeda. Jadi kalau miskinun jamaknya masakinun. Kalau maskanun tempat tinggal jamaknya maskan, masakin. Apalagi kalau dua-duanya dibuang matnya di bahasa Indonesia masakin juga. Masakin. Iya, masakin ya, dimasakin. Nah, jadi ini jamak dari miskin. Miskin. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu digabungkan menjadi dua kata, fakir, miskin kan. Sedangkan kalau dalam Al-Quran itu beda antara fakir dan miskin. Seperti kita baca dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi kalau fakir itu orang yang sangat butuh.
Orang yang bergantung hidupnya kepada orang lain, tidak punya income, tidak punya pendapatan, itu namanya apa? Fakir kan? Sedangkan kalau miskin itu dia punya income, punya pendapatan, punya pekerjaan, tapi hasil dari kerja dia tidak bisa mengcover, tidak bisa menutupi kebutuhannya. Itu namanya apa? Miskin. Kita fakir apa? Kita fakir, miskin apa kaya? Nah, jadi tadi kebutuhan itu ada kebutuhan yang esensial, yang pokok, bukan kemauan. Jadi kalau ada orang kebutuhan di mana dengan kemauan, ya semua kita jadi miskin karena kemauan manusia itu nggak terbatas. Tapi kebutuhannya pasti terbatas. Nah itu, jadi itu yang disebut dengan masa. Juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dengan apa ya? Dengan cara membantu menolong baik yang wajib tadi berupa zakat maupun yang sedekah biasa gitu. Sedekah biasa. Apalagi ada tradisi di kita nih kalau bulan Muharram ada lebaran apa namanya? Yatim. Meskipun ya berbuat baik, berbagi kepada fakir miskin dan yatama itu tidak mesti tanggal 10 Muharram itu Asyura karena kebutuhan mereka ya setiap saat. Kemudian siapa lagi? Wal jari zil qurba. Jadi jar itu artinya tetangga. Kalau zamannya apa? Jiran. Maka ada istilah negara Malaysia kita sebut apa negeri apa? Jiran. Nah, itu dari jiran, dari jar tetangga. Kalau banyak namanya jiran. Jadi negeri jiran itu negara tetangga. Jar. Jadi wal jari zil qurba. Begitu juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan kerabat. Ya, tetangga itu ada 3 kategori kan. Ada tetangga yang beda agama, ada tetangga yang ada hubungan kedekatan rumah dan kedekatan kerabat tadi. Ada tetangga yang seagama, kemudian bukan kaum kerabat. Nah itu masing-masing punya hak yang berbeda. Misalnya kepada golongan pertama, yaitu tetangga yang beda agama, kita wajib menghormati, tidak mengganggu ketentraman. Nah, karena kita berdekatan rumah, sehingga kalau melakukan sesuatu jangan mengganggu ketentraman ketenangan mereka. Nah yang kedua tadi yaitu yang disebutkan di sini tetangga yang dekat rumahnya sekaligus juga ada kedekatan kekerabatan. Itu ada 2 kewajibannya. Sama seperti yang pertama tadi, menghormati, menghargai, tidak mengganggu ketentramannya. Di samping juga ada kewajiban kekerabatan yang kalau mereka tidak memiliki suatu maka wajib bagi kita sebagai tetangga kemudian juga saudara kaum kerabat untuk membantu. Nah, begitu juga yang ketiga tadi yaitu kaum kerabat yang seagama meskipun berbeda. Tidak ada hubungan darah. Nah, itu juga ada hak yang harus kita penuhi, baik hak tetangga maupun hak sesama kaum muslim. Maka disebutkan sini wal jari zil qurba, yaitu tetangga yang al-qaribu minka fil jiwar wan nasab. Itu tafsirnya. Jadi jari zil qurba itu adalah al-qarib minka, yang dekat kepadamu baik secara jiwa ketetanggaan rumahnya, kemudian wan nasabi juga kedekatan nasab karena ada hubungan darah. Kemudian wal jari junubi. Begitu juga kita diperintahkan untuk berbuat baik, yaitu tetangga tapi tidak ada hubungan nasab. Al-ba'id anka fil jiwar awin nasab. Jadi yaitu jari zil junubi tetangga, tapi enggak nempel banget sama rumah kita, baik samping, depan, belakang. Itu tadi yang prioritas utama. Tapi juga berbuat baik kepada tetangga yang agak jauh, yang terhalang dengan rumah orang lain, baik dari segi posisinya, tempatnya, maupun dari segi nasabnya. Nah, agak jauh, maka prioritas utama yang lebih dekat. Tapi semuanya diberitakan untuk berbuat baik. Kemudian siapa lagi? Kepada siapa lagi diberitakan berbuat baik? Wal wasahibi bil janbi. Wasahib bil janbi kalau cara hati itu hanya pendamping, wasahib bil janbi. Nah, ditafsirkan siapa mereka itu maksudnya?
ar-rafiq fis safari atau sinaatin wa qila az-zawj. Jadi sahih bincang ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah ar-rafiq fis safari, yaitu pendamping kita dalam bepergian. Jadi orang kan biasanya bepergian itu ada pendampingnya dan itu diperintahkan. Kalau kita bepergian jangan sendiri. Kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu gitu kan. Nah maka kepada mereka pun yang berdampingan atau pergi bareng dengan kita juga kita perintahkan untuk berbuat hal baik. Wassahibi bil jambi yang dimaksud adalah teman dalam perjalanan atau juga dalam profesi, dalam pekerjaan yang kita sebut dengan kolega kita di kantor kita tempat kita bekerja. Dan ada yang mengatakan lebih dekat lagi, maksudnya sahibi bil jambi itu adalah az-zawj, di pasangan hidup kita yaitu istri bagi suami atau suami bagi istri. Nah itu juga diperintahkan untuk berbuat. Kemudian wabni sabil, juga orang yang dalam perjalanan. Jadi al-munfati fis safari, orang yang dalam perjalanan maksudnya orang dalam perjalanan kebaikan, baik itu dakwah, mengajar, bagi hadis segala macam. Kemudian mereka karena orang dalam perjalanan itu kan dia tidak melakukan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan uang untuk bekal hidupnya. Nah, maka kalau dalam perjalanan semacam itu untuk kebaikan, maka dia juga diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan wa ma malakas aymanukum, juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hamba sahaya kita. Jadi aiman itu adalah al-ariqah, itu jadi roti. Hamba saya dulu ada manusia itu diperjualbelikan, maka mereka disebut roti atau abid. Kalau laki-laki, kalau perempuan adalah amatun. Nah itu juga kepada mereka apabila kita diperintahkan untuk berbuat. Kalau kita mungkin ya ada asisten rumah tangga kita, tapi beda gitu kan dengan hamba saya yang mereka tidak berjualbelikan. Kalau asisten rumah tangga itu kan ya mereka diberi upah diberikan. Tapi dalam posisi diperintahkan untuk berbuat baik, juga sama gitu. Kenapa ya? Karena mereka juga manusia, kemudian mereka juga ada keterbatasan, ada kekurangan, oleh karena itu kita diperintahkan untuk tidak sewenang-wenang. Jangan karena dia membantu kita kemudian dibebani pekerjaan fauqa di atas kemampuan. Ini juga tidak dibolehkan. Kemudian ditutup ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta, tidak senang, tidak suka kepada orang yang mukhtalan. Jadi mukhtalan itu mutakabbir, orang yang sombong. Mukhtalan. Kemudian juga fakhura, ala nasi bima utiya. Itu hampir mirip maknanya. Mukhtalan itu sombong, mutakabbir, sedangkan fakhuran itu ala nasi bangga terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Itu namanya fakhur, ya, ala nasi bima utiya. Jadi apa yang diberikan kepada mereka dari kelebihan, baik kelebihan harta, kelebihan pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu, itu semua adalah tipe-tipe orang yang tidak disukai, baik orang yang sombong yang disebut istilahnya fakhur atau mutakabbir, naran atau mutakabbir, atau tadi fakhur membanggakan diri, membanggakan etnis, membanggakan golongan. Nah, kemudian sebaliknya melecehkan orang lain, kelompok lain. Nah itu semua adalah orang-orang yang tidak disukai pada Allah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka, tidak cinta kepada orang yang menyombongkan diri dan juga orang-orang yang menyombongkan diri dalam kehidupan. Satu ayat lagi mungkin. Jadi alladzina yabkhuruna wa yakfuruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhin. Jadi
Jadi ayat berikutnya, ayat ke-37, yaitu alladzina yaqulun, alladzina itu mau kita Arabnya dalam nada dari segi bahasanya. Jadi yaquluna, jadi mereka yang bakhil. Bahasa Indonesia bakhil. Kalau bahasa Indonesia apa? Pelit kan? Pelit, gaziran, Panah kuning. ada kuningan. Itu bahasa Arabnya bakhil. Jadi bakhil, orang ini namanya bakhil. Kalau ini al-bukhl, yaitu pelit. Pelit terhadap apa? Bima yajibu alaihi. Itu apa yang wajib mereka lakukan. Misalnya dia sudah berkewajiban memberikan zakat, mengeluarkan zakat, tapi tidak dikeluarkan. Nah itu bakhil terhadap apa yang wajib, yang wajib. Nah, kalau yang wajib banyak dikerjain, berarti ya sunnah. Nah itu juga masuk kategori bakhil. Dengan mata kuning ya. Iya. Nah bahkan bukan hanya dirinya bakhil, dia mengajak orang untuk pelit juga. Nauzubillah. Maka wayamuruna nasa bil bukhli. Ya, jadi dirinya sendiri adalah bakhil, pelit, tapi kemudian mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk berbuat bakhil, berbuat tadi tidak membantu orang lain, yaitu pelit. Nah, tentu ayat ini kalau kita baca ada sababun nuzul. Nah, kita tahu bahwa kaum Ansor itu termasuk adalah golongan yang sangat dermawan. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ujian Allah terhadap kaum Ansor. Sesuai dengan namanya, Ansor itu adalah pendukung. Jadi orang-orang di saat masyarakat lain menolak, mengusir, bahkan ingin mencoba membunuh Nabi, justru ada kelompok yang mengundang, menyambut dan memberikan fasilitas segalanya, yaitu kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Maka dalam Al-Quran Allah menyebut mereka wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka memprioritaskan orang lain ketimbang dirinya, di mana mereka memberikan fasilitas kepada kaum Ansar, baik itu tempat tinggal, modal kerja, toko-toko, bahkan istri pun mereka siap menceraikannya yang lebih dari satu untuk dinikahkan kepada kaum Muhajirin. Kenapa? Karena mereka datang ke sana tidak membawa apa-apa kan, kecuali keimanan. Karena harta benda mereka, istri mereka ditinggalkan di Mekah. Nah, kebetulan ada sekelompok yang justru mereka sangat bahagia. Jadi yuhibbuna man hajar ilaihim, sangat senang. Nah, itu yang disebut dengan ita. Jadi di dalam Asbabun Nuzul disebutkan, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada saat itu masih ada di kota Madinah melihat sifat kisar yang ditujukan oleh kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, mereka datang kepada kaum Ansar, jangan seperti itu, nanti kamu bisa miskin. Gitu. Artinya dia sendiri bakhil, tapi juga ngajak orang lain untuk berbuat bakhil. Nah, itu double itu dosanya. Gitu. Jadi bukan hanya dia, tapi wayamuruna nasa bil bukhli. Jadi mereka mengajak, memerintahkan orang lain untuk mengikuti jejak itu bakhil. Nauzubillah. Kemudian wayaktumuna ma atahumullah min fadli. Kemudian mereka itu orang-orang bakhil itu yaitu mereka merahasiakan. Jadi yang tumuna ma'atahumullah min fadli, merahasiakan apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan, kelebihan ketimbang orang lain. Jadi kalau punya kelebihan disembunyikan, takut ada yang minta gitu. Kalau dia punya harta, punya kedudukan, punya ilmu, nggak mau berbagi. Nah itu juga masuk kategori bakhil. Jadi wayaktumuna ma'atahumullah min fadli, mereka merahasiakan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan. Maka keutamaan itu apa? Minal ilmi, baik keutamaan atau kelebihan memiliki dalam hal ilmu, wal mali, maupun dalam bidang harta. Nah, siapa mereka itu yang disebutkan dalam ayat ini? Ya, seperti tadi sababun nuzul adalah orang-orang Yahudi, wa hum al-yahud.
adalah orang-orang Yahudi. Tapi tidak mustahil di kalangan umat Islam juga ada yang begitu, iya kan? Nah, ada gitu kan? Kenapa? Ya itu tadi karena kebakilannya. Karena ayat ini kan bersifat umum, meskipun sabab nuzulnya tadi buat orang Yahudi, maka diambil kesimpulan bahwa ini juga bisa terjadi di kalangan umat Islam. Jadi mereka bakhil dan juga ngajak orang lain untuk bakhil, baik dalam hal harta maupun dalam hal ilmu. Misalnya tidak mau berbagi, tidak mau mengajarkan ilmunya, dan lalu ditanya tentang ilmu pada dia tahu, dia tidak memberikan, itu juga masuk kategori bakhil. Nah, orang-orang semacam itu yang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mau berterima kasih kepada orang lain atau berbagi kepada orang lain, maka Allah jelaskan di ujung ayat ini, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Jadi kami persiapkan, kata Allah, lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah, terhadap anugerah dan pemberian Allah, antara dengan memiliki sifat bakhil, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat bakhil seperti itu, maka Allah katakan di ujung ayat ini, wa'adadna lil kafirin, maka kami persiapkan buat orang-orang yang kafir, ai bidzalika wa biwaihi, dengan apa yang dikemukakan tadi, yaitu tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan apa yang wajib bagi dia atau yang sunnah. Maka orang-orang yang seperti itu, wabighari dan yang lainnya, ada bang muhina. Allah bersiapkan kepada mereka ada siksa yang muhina, di bahasa hina, yang rendah, zahihatin, yaitu orang-orang yang dihinakan oleh Allah dengan mendapat siksa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang kita kaji pada pagi hari ini kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama kali Allah ingatkan kepada kita untuk beribadah secara tulus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Jadi jangan ada menyekutukan Allah, karena orang yang menyekutukan dia itu beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada yang baik itu patung, pohonan segala macam, diyakini juga di samping percaya kepada Allah. Dan yang kedua adalah bahwa kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan secara detail disebutkan ayat ini, siapa-siapa saja yang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Pada ranking pertama setelah perintah beribadah kepada Allah adalah kedua orang tua kita, kemudian para tetangga kita yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, tetangga yang sesama manusia berbeda agama, itu semua ada hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan. Begitu juga kepada teman perjalanan, teman perjuangan, kolega kita, sahabat kita, semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Demikian juga kaum du'afa, baik fakir, miskin, dan yang lainnya termasuk di dalamnya tadi, yaitu hamba sahaya kalau sekarang mungkin yang orang yang membantu kita. Dan di ujung ayat kita Allah mengingatkan orang yang tidak peduli kepada mereka, cuek kepada mereka, apalagi menyombongkan diri, maka Allah tidak suka kepada mereka. Dan pada ayat kedua, yaitu ayat 37-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita jangan sampai kita seperti orang Yahudi tadi. Mereka sudah bakhil, tapi juga mengundang orang lain, mengajak orang lain berbuat bakhil yang sama seperti dia. Maka orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, Allah siapkan buat mereka siksaan yang sangat tidak. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ayat ini, perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat bertindak dan sifat bakhil yang menyebabkan orang masuk neraka. Nauzubillah. Syukran, terima kasih. Kurang lebih maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.